Apa kabar Bapak Ibu pada pagi hari ini? Sepertinya sedang saum Daud ya. Jawabannya lemes. Apa kabar pada pagi hari ini? Jawaban yang populer adalah Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Itu sudah mainstream. Saya minta izin khusus acara kita hari ini. Jawabannya adalah apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah, mulia bersama Al-Quran. Apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia, diterima oleh Nabi yang paling mulia, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Mudah-mudahan siapa yang memuliakannya insya Allah akan dimuliakan dunia dan akhirat. Termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Menghafal Al-Quran 10 menit 1 halaman insya Allah bersama guru mulia yang Allah pilihkan untuk kita semua. Yang pertama Ustadz Ahmad Ulil Absar Al-Hafiz. Beliau pemegang sanad qiraah sab'ah dari Syekh Saleh Musa Jibau As-Sudani, pencetak juara tahfiz nasional dan internasional, pembina Itqan Quran Center IQC, dan juga motivator Al-Quran. Yang kedua, profilnya adalah Ustadz Ahmad Jazi Al-Hafidh. Beliau trainer internasional, menghafal Al-Quran 10 menit 1 halaman. Pemegang sanad qiraah sab'ah dari Syekh Saleh Musa Jibau As-Sudani. Penulis buku ide-ide inovatif menghafal Al-Quran. Dan beliau adalah founder Ibda Arabic Academic dan Al-Quran Kreatif. Alhamdulillah. Kami menghimbau bagi peserta yang pertama yang membawa tumbler. Kami sudah menyiapkan air galon di beberapa titik. Silahkan boleh nanti diisi ulang. Kemudian makan di waktu siang karena siang tidak bisa dimakan. Makan di waktu siang setelah zuhur di tenda kantor nomor 45. Dan sepertinya banyak akhwatnya. Untuk bapak-bapaknya saya mohon dengan sangat karena ini trainingnya sampai dengan pukul 15. Tidak bersandar kepada selain Allah. Termasuk kepada dinding dan tiang. Itu bersandar kepada selain Allah. Saya khawatir suasana adem ayem begini. Pikiran juga ikut adem gitu ya. 10 menit ke depan sudah masuk ke dunia yang berbeda. Begitu ya. Alias dunia ngantuk. Baik. Ada satu doa yang mudah-mudahan doa ini mustajab insya Allah. Boleh? Ikuti ya. Allahumma paksakan, maksakan, paksain. Itu doa mustajab ya. Insya Allah sampai pukul 15 tahan gitu ya. Kemudian pembagian peserta ba'da sholat asar. Baik. Sekali lagi akan dicek apa kabar pada pagi hari ini. Sepertinya ada perbedaan di antara mazhab yang ada ya. Alhamdulillah berkah bersama Al-Quran. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah berkah bersama Al-Quran insya Allah. Baik, untuk mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sama-sama menyimak tilawah Al-Quran. Akan dibacakan oleh akhina fillah Ustadz Nijamul Mulk, surah Thaha ayat 1 sampai dengan 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى
قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah khair Ustadz Nizamul Mulk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke pemateri pertama. Sebelumnya dipersilakan kepada Ahwat, mohon dibantu untuk hijabnya agak didorong ke depan. Karena bukan sepertinya Ahwat memang cukup banyak. Ya, boleh digeser hijabnya, didorong ke depan. Dan untuk bapak-bapak boleh bergerak ke depan Pak, silakan. Tidak ngaronyok tuh apa ya? Berkumpul begitu di depan pintu karena nongtot jodoh kata orang zaman dulu. Ya, dipersilakan lebih mendekat kepada meja pemateri. Baik. Dipersilakan untuk posisi Ahwat lebih ke depan karena cukup banyak. Kita akan memasuki pemateri yang pertama. Sebelum olahraga biasanya ada stretching, ada pemanasan. Untuk itu kita akan pemanasan otak sebentar. Kalau saya mengatakan satu hal maka jawab yang berlainan atau yang lawannya. Setuju? Contoh hitam, putih, panjang, jauh, siap. Mulai ya. Kita akan cek mana yang konsentrasi dan mana yang OTW konsentrasi. Begitulah kurang lebih. Baik, untuk kita agak sedikit ngadu dengan bapak-bapaknya. Untuk bapak-bapaknya panjang. Salah. Sekarang alhamdulillah, gitu Pak. Salah? Benar, karena lawan dari salah adalah Ahwat. Sudah tahu jawabannya? Panjang? Jauh? Hitam? Benar. Cakep. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk dengan pemateri pertama Ustadz Ahmad Ulil Absar terkait motivasi Al-Quran dan pengenalan Qiraah Sab'ah. Beliau adalah pemegang sanad Qiraah Sab'ah dari Syekh Soleh Musa Jibau As-Sudani, pencetak juara tahfidz nasional dan internasional, pembina Itqon Quran Center IQC dan juga motivator Al-Quran. Ustadz Ahmad Ulil Absar Al-Hafidh, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, yukawwirul laila wan nahar. Ashhadu an la ilaha illallah bila syakkin wala irtiyabin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi Inna hadzal Qur'an ma'dubatullahi ta'ala faqbalu min ma'dubatihi mastata'tum. Inna hadzal Qur'an hablullahil matin wan nurul mubin wa shifaa'un naji', ismatun liman tamassaka bihi wa najatun liman tabi'ahu. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, subhanallah. Berkah insyaallah. Baik, sebelum kita mulai semua bawa mushaf ya. Bawa mushaf semua, silahkan dibuka mushafnya. Surat Al-Fatihah. Sudah semua? Ada yang belum hafal surat Al-Fatihah? Insyaallah. Kalau ada yang belum hafal hari ini insyaallah 10 menit satu halaman, insyaallah hafal. Surat Al-Fatihah. Anak akan bacakan dengan riwayat yang berbeda yang hari-harinya kita baca. Diikuti. Ketika anak baca, setelah itu ikuti. Tapi setelah keluar dari masjid ini, selesai acara ini, jangan dipraktekkan. Kalau belum memenuhi syaratnya. Siap semua? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Cuacanya dingin, AC-nya dingin. Kalau suaranya pelan nanti tambah dingin. Suaranya harus kencang. Dan itu rahasia untuk mendapatkan makhraj dan sifat yang baik. Suaranya harus kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Ingat, sama persis seperti yang saya baca. Saya ulangi sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahman
Oke, dengarkan lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Dengarkan baik-baik. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang beda, Pak? Banyak ya, Bu ya. Wah, ini Ustadz Ulil ini sesat nih. Oh, bacanya kayak gini gitu. Ya, taib. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan ridhonya kita dikumpulkan di tempat ini lain dan tidak bukan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan langkah kita, niat kita, fokus kita ikhlasillahi ta'ala dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan juga untuk keberkahan tempat tinggal kita, yaitu daerah khusus ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Walaupun misalnya sekarang ada sebagian dari kita, saudara-saudara kita sedang dalam keadaan yang susah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan, kesabaran, dan setiap dingin yang mereka rasakan itu sebagai penghapus dosa bagi saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Kita selalu berdoa juga mudah-mudahan hujan yang turun ke depannya untuk kita itu hujan yang penuh barokah. Allahumma shayyiban
nafi'ah. Mutirna birahmatika ya arhamar rahimin. Di sini kita tugasnya mendoakan saudara-saudara kita dan terus meningkatkan keimanan kita dengan thalabul ilmi pada hari ini, membuka cakrawala kita, pengetahuan kita tentang ilmu Al-Qur'an. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari lisan beliau, dari kesabaran beliau, dari kesungguhan beliau, dari ketabahan beliau dalam berdakwah, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril, kalamullah, kalimat-kalimat Allah, ucapan-ucapan Allah yang dengan kesabaran Rasulullah SAW sampai juga kepada lisan kita. Sampai juga kepada apa? Kepada lisan kita. Dan ini adalah nikmat yang paling besar. Bahkan ada di antara kita kaum muslimin ini lisannya ketika baca Al-Quran seperti lisannya Rasulullah SAW. Nah, kita berharap sekali kita yang ada di sini terbuka pengetahuan kita tentang Al-Quran sehingga kita bisa menikmati bacaan Al-Quran itu seperti bacaan Rasulullah SAW. Taib, sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu saya hanya 30 menit dan tadi sudah dikurangi, sekarang tinggal 15 menit. Saya akan menjelaskan sedikit tentang motivasi Al-Quran. Jadi 5 menit ini. Kemudian tentang qiraah sab'ah dan nanti sedikit akan saya kenalkan tentang guru kita yaitu Ustadz Ahmad Jazi. Taib, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ayat ini sering sekali kita dengar. Coba bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Anda sudah hafal semua kan ya? Nah, ini hari ini harus hafal. Kenapa? Karena hari ini kita belajar metode 10 menit satu halaman. Dan metode ini benar ada dan sudah teruji. Bahkan sebenarnya 10 menit satu halaman ini termasuk metode yang lambat. Kenapa? Metode tercepat tuh metode yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Metode tercepat, metode yang dimiliki oleh apa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i coba buka Al-Qur'annya, mushafnya. Buka, terserah buka mana aja. Ada sebelah kanan, ada halaman sebelah kanan, ada halaman sebelah kiri. Benar ya? Benar ya? Coba tutup halaman yang sebelah kiri. Tutup dengan tangannya, dengan tangan 5 jari. Halaman sebelah kiri. Halaman sebelah kiri, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ketika Imam Syafi'i menghafal halaman sebelah kanan, halaman sebelah kiri harus ditutup. Kenapa? Karena takut nggak sengaja terhafal. Saking apa? Saking cepatnya. Saking apa? Saking cepat. Gimana caranya Ustaz? Nah, makanya metode itu ada metode bagaimana memanajemen hal-hal yang berkaitan dengan menghafal Al-Quran. Ada metode memang betul-betul ketika dia menghafal Al-Quran. Nah, metode yang dimiliki oleh Imam Syafi'i adalah metode bagaimana membersihkan hati dan pikiran. Itu yang lebih awal. Setelah itu nanti pakai metodenya Ustadz Ahmad Jazi. Ada yang lebih cepat dari 10 menit satu halaman. Nah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Sesungguhnya apa? Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Allah langsung yang akan menjaganya. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang Allah pilih. Siapa orang-orang yang Allah pilih itu? Orang-orang yang betul-betul menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlul Quran, ahlullah wa khasati. Orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang cinta dengan Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, orang yang bisa mengajarkan Al-Quran, orang yang bisa mengamalkan Al-Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari membacanya dan dimulai dari menghafalnya. Dan tidak sembarangan. Tidak apa? Tidak sembarangan. Allah memilih keluarganya itu tidak sembarangan, sahabat sekalian. Tidak sembarangan. Banyak orang yang pandai membaca Al-Quran, tapi ruh hatinya tidak terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak juga yang hafizul Quran, tapi hanya di lisannya saja dia hafal Al-Quran. Di lisannya saja dia apa? Dia hafal Al-Quran. Maka dari itu, Ana ingin menyampaikan bahwa ayo sama-sama kita berbondong-bondong menjadi manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa caranya? Dengan man arada ayyatakallama. Coba ikuti. Man arada ayyatakallama ma'a rabbihi falyaqra'ul Qur'an. Barang siapa yang ingin bercengkerama, ingin bercakap-cakap, ingin bersenang-senang, ingin memadu cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bacalah Al-Quran. Maka apa? Baca Al-Quran. Itu membaca Al-Quran. Bagaimana kalau kita hafal? Oh, dahsyat, luar biasa sekali. Kalau baca Al-Quran kita bingung nih, harus cari mushaf dulu, harus cari gadget dulu, harus di mana letak mushaf. Kalau hafal nggak perlu. Duduk, bawa motor, bawa mobil, naik tangga, turun tangga, baca dengan apa? Dengan hafalannya. Pernah saya sampaikan di sini, di masjid ini, bahwa sekarang ini adalah masa keemasan Al-Quran. Sekarang ini adalah apa? Adalah masa keemasan Al-Quran. Dan ini diteliti oleh Syekh Aiman Aswaidi, Ketua Lembaga Al-Quran Internasional saat ini. Kantornya ada di kota Jeddah. Beliau menyampaikan bahwa sekarang adalah masa keemasan Al-Quran. Masa apa? Masa keemasan. Bahkan di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, di zaman tabi'in, di zaman salafus soleh, belum pernah terjadi zaman seperti kita sekarang. Dulu masih terbatas. Masih apa? Masih terbatas. Bahkan 40 tahun yang lalu atau 60 tahun yang lalu, orang kalau mau belajar Al-Quran langsung dari sumbernya yang mendapatkan sanad silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW harus ke Timur Tengah dulu. Sekarang tidak. Bahkan orang-orang Timur Tengah yang mendatangi kita sekarang. Berapa banyak sekarang di Indonesia ini syekh yang pakar Al-Quran yang memiliki sanad yang bacaannya tersambung sampai ke Rasulullah SAW. Bagaimana beliau bisa mengatakan sekarang adalah masa keemasan Al-Quran? Beliau mengadakan penelitian, mengunjungi negeri-negeri Islam. Melihat bagaimana perkembangan Al-Quran itu. Dari usia paling belia sampai usia paling lansia, semua berbondong-bondong ingin menghafal Al-Quran. Semua apa? Berbondong-bondong ingin menghafal Al-Quran. Kalau dulu zaman saya menghafal tahun 2003, saya menghafal Al-Quran tahun 2003. Baru segelintir saya menghafal di Lampung. Baru 3 pesantren di Lampung itu tempat menghafal Al-Quran. Darul Hufad, Darul Fatah, sama Al-Amin. Baru 3, 2003 itu. Sekarang hampir setiap komplek ada rumah Al-Quran. Betul apa benar? Betul apa benar? Betul dan benar. Ini bukti dari, ini baru di Indonesia, belum beliau melihat ke Sudan, apalagi di daerah-daerah Timur Tengah sana. Sekarang ini adalah masa keemasan Al-Quran. Dan sekarang sudah mulai banyak orang membedah ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dulu orang baru sedikit percaya tentang ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu Allah yang menurunkan, bagi siapa yang mau mengingatnya, semua bisa ingat. Bahkan orang selain Islam saja bisa mengingat ayat-ayat Al-Quran. Jadi hasil dari penelitian beliau itu ada 2. Pertama, sekarang adalah masa keemasan Al-Quran. Dari yang paling belia sampai yang paling lansia berbondong-bondong bisa menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, sekarang mulai diangkat roh Al-Quran itu. Sekarang mulai diangkat apa? Roh Al-Quran itu. Banyak yang hafizul Quran, banyak yang hafal Al-Quran, tapi jauh akhlaknya dari Al-Quran. Bagaikan apa? Istilahnya itu dalam pepatah, jauh panggang dari api. Ya, gitu ya Pak ya. Jauh sekali.
Dia hafil Quran secara lisannya tapi dia jauh dari roh Al-Qur'annya itu. Nah, kalau bukan kita sekarang yang semua hadir di sini untuk hafil Quran dan mengembalikan roh Al-Quran itu siapa lagi? Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk semua angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, dengan menyebut namamu ya Allah, aku ingin menjadi hambamu yang paling dekat denganmu. Oke, lepaskan. Mau nggak dekat dengan Allah? Mau nggak dekat dengan Allah? Kata Rasulullah, siapa yang mau dekat dengan Allah, bacalah Al-Quran. Sekarang yang paling mudah untuk membaca Al-Quran kalau kita hafal. Hari ini insya Allah kita akan belajar bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan cepat, dengan ringkas, dengan gampang. Sekarang saya tanya, mau nggak hafil Quran 30 juz? Mau nggak hafil Quran 30 juz? Nah, nanti akan ditanya lagi dengan Ustadz Jazi. Mau semua hafil 30 juz? Angkat tangan. Ya Allah, Ya Rahman, Wallahi, Tallahi, Lillahi, Billahi, Ya Allah, jangan matikan aku kalau aku belum hafal 30 juz. Kok suaranya agak pelan ya kali di akhir? Agak ngeri, Pak. Ulang, ya sekarang nggak saya tanya, mau nggak hafid 30 juz? Mau nggak dekat dengan Allah? Loh, ini satu ayat 10 kebaikan loh. Boleh jadi kalau ditafsirkan oleh para ulama bahwa man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Quran, oke, barang tes, cik. Barang siapa yang membaca Al-Quran, satu hurufnya 10 kebaikan. Boleh jadi yang 10 kebaikan ini yang memanjangkan usia kita. Boleh jadi yang 10 kebaikan ini yang menjadikan kita anak yang soleh dan soleha. Boleh jadi yang satu huruf ini yang menjadikan kita dimudahkan segala hajat dan urusan kita. Ini para ulama menafsirkan dari hadis ini. Nah, bayangkan kalau kita sehari bisa murojaah 2 juz dengan hafalan kita sambil bawa mobil, sambil bawa motor, sambil macet, sambil naik turun tangga. Makanya moto kami dulu adalah tiada hari tanpa Al-Quran, kemana pergi selalu bersama Al-Quran, bangun tidur ingat Al-Quran, dalam tidur bermimpikan Al-Quran. Sedang makan ingat Al-Quran, setelah makan ingat Al-Quran. Itu moto kami dulu dalam menghafal Al-Quran. Sekarang sudah banyak sekali hafid Quran. Oke, sekali lagi angkat tangan. Mau hafid 30 juz? Ya Allah, jangan matikan aku ya Allah. Kalau aku belum hafid 30 juz dari Alif Lam Mim sampai Minal Jinnati wan Nas. Ngomongnya mau hafid Quran, nyebut nama Allah untuk hafid 30 juz gak berani. Saat usia saya sudah 60 tahun, ya pokoknya jangan mati dulu kalau belum 30 juz. Gimana caranya? Ya dihafalkan, makanya hari ini Darut Tauhid bersama Ustadz dan Ustazah Panitia mengajak caranya gampang untuk hafal 30. Sekali lagi yuk angkat tangan berani. Udah 3 kali. Ya Allah, Ya Rahman, aku tundukkan hati dan pikiranku ya Allah. Aku maha lemah ya Allah. Engkau maha kuat ya Allah. Engkau telah berjanji ya Allah bahwa Al-Quran yang engkau turunkan ini mudah untuk diingat ya Allah. Aku ingin dekat kepadamu ya Allah dengan selalu melantunkan ayat-ayatmu ya Allah. Ya Allah, jangan matikan aku ya Allah. Kalau aku belum hafil 30 juz mutqin lancar siap diuji. Amin ya Rabbal Alamin. Ini sudah nyebut nama Allah nih, nggak boleh mati kalau belum 30 juz. Siap semua ya? Berdoa usaha insya Allah hari ini kita baca. Taib, sudah habis waktunya. Yang kedua, tadi saya baca dengan riwayat qiraah sab'ah. Jadi anak ingin menyampaikan di sini bahwa menghafal Al-Quran itu kunci pertama masih startnya saja. Di atas itu ada disiplin ilmu yang lain.
ilmu qiraah sab'ah. Melafazkan Al-Quran dengan lahjahnya orang Arab yang itu datang dari Allah, diturunkan melalui malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah SAW dan sampai kepada kita. Ada yang membaca Malik Yaumiddin menjadi Malik Yaumiddin. Saat maknanya berubah tidak? Tidak berubah. Ada yang membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghairil maghdubi alaihum waladdallin. Berubah artinya? Tidak berubah. Tapi dia harus paham bahwa itu satu disiplin yang mana kalau dia membaca dengan satu riwayat sampai dari ta'awudz sampai shadaqallahul azim harus membaca pakai disiplin itu. Tidak bisa rakaat pertama dia baca alaihim, rakaat kedua dia baca alaihum. Dan jangan membacanya kalau belum tahu keilmuannya. Syarat untuk mendapatkan keilmuan itu dia harus hafid 30 juz, bahasa Arabnya harus bagus, tahsinnya harus bagus, kemudian tajwidnya harus bagus, nahwu dan sorofnya harus bagus. Kalau kita pergi ke Maroko, enggak ada yang membaca wadduha, semua membaca wadduhe. Loh, yang benar seperti apa? Hadis Rasulullah SAW, inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. Sama seperti dengan turunnya sholat. Sholat itu pertama kali turun berapa rakaat? 50 rakaat. Rasulullah SAW minta dispensasi. Enggak kuat ya Allah, umatku enggak kuat. Turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi sampai 5 waktu. Sampai apa? Sampai 5 waktu. Awalnya 50 waktu. Ketika Al-Quran diturunkan, pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu huruf atau dengan satu model bacaan. Tapi Rasulullah SAW minta dispensasi. Enggak kuat umatku ya Allah. Minta sampai pada 7 bacaan. Sama seperti kita, yang berbeda adalah lahjah dan dialektikanya saja. Wadduha jadi wadduhe. Apa? Wadduha jadi apa? Wadduhe. Sama kita mau kemana? Jadi mau kemana? Beda enggak artinya? Mau kemana? Mau kemano. Sama artinya? Apa, api, ape, apo. Sama. Nah bagaimana saat kok sampai kepada kita riwayat Hafs itu? Betul. Riwayat Hafs adalah riwayat yang dibaca oleh Quraisy, yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW juga membaca dengan riwayat yang lain. Karena orang Arab itu lahjahnya, dialektikanya tidak satu. Ada orang Arab itu yang nggak bisa ngomong A. Bisanya ngomong disuruh ngomong A susah, wadduha susah, wadduhe terus. Nah itu benar adanya. Yang ingin saya sampaikan adalah kalau ada orang yang membaca seperti ini, jangan langsung menyalahkan. Yang pertama itu. Yang kedua, rupanya ilmu Al-Quran itu sangat luas. Sangat apa? Sangat luas sekali. Setelah bisa bacanya, menghafalnya, pahami maknanya, disampaikan dan lain sebagainya. Nanti belajar tafsirnya, usul hadisnya, usul fiqh dan lain sebagainya. Baik. Nah, yang sekarang hari ini kita menghafal Al-Quran dulu. Bagaimana caranya kita menghafal Al-Quran? Nanti kalau ada kesempatan kita buka materi khusus tentang qiraah sab'ah. Baik. Yang terakhir, pemateri kita adalah Ustadz Ahmad Jazi. Siapa? Ustadz Ahmad Jazi. Ustadz Ahmad Jazi ini menghafal Al-Quran hanya 8 bulan. Berapa? 8 bulan. 8 bulan itu lambat. Setelah beliau menemukan metode ini. Bisa lebih cepat dari 8 bulan. Beliau sama seperti kita SD, SMP, dari SMP, setelah SMP baru beliau menghafal Al-Quran. Selama 8 bulan, kemudian beliau sama satu halakoh dengan saya, satu guru dengan saya ketika pengambilan sanad qiraah sab'ah dengan Syekh Soleh Musa Jibu, Syekh dari Sudan. Dari beliaulah kita mengambil sanad qiraah sab'ah. Sanad apa? Sanad qiraah sab'ah. Nah, beliau memiliki metode 10 menit satu halaman. 10 menit apa? 10 menit satu halaman. Nah, kita dulu mengambil sanad di ma'had kita dulu. Sama-sama kita 2 tahun bersama. Dan kita sekarang memiliki kesempatan untuk terus belajar bersama beliau. Kita ingin tahu bagaimana cara dan metode dalam menghafal Al-Quran dengan cepat, ringkas, enggak ribet-ribet. Insya
Insya Allah. Oke, kita maksimalkan waktu kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Jazi nanti bermanfaat bagi kita, bisa praktekkan dan bisa betul-betul hafal Al-Quran 30 juz dengan metode yang tidak terlalu lama atau metode yang baik yang durasinya tidak terlalu lama. Siapkan matanya, siapkan telinganya, siapkan waktunya, siapkan tenaganya. Jangan ketinggalan satu huruf pun. Karena biasanya beliau mengisi 5 jam full. Berapa? 5 jam full. Hari ini kita hanya sampai pukul 14.00. Nah, dan nanti langsung ada prakteknya. Langsung dipraktekkan nanti. Metode itu langsung dipraktekkan. Yang bisa nanti suruh maju. Yang bisa nanti apa? Suruh maju dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Sungsang, Pak. Ya kita coba, makanya jangan sampai kehilangan satu kata pun dari beliau. Beliau menyampaikannya cepat. Ya, siap semua? Nah, yang bisa nanti dapat door prize. Nah, saya berdoa mudah-mudahan door prize-nya haji dan umroh. Amin. Oh, senang sekali ya. Masya Allah. Barakallah fiik. Saya doakan semua bisa haji dan umroh. Amin. Melalui berkah Al-Quran. Cukup di sini pertemuan dengan saya. Nanti saya akan mendampingi di sini. Tolong dimaksimalkan dengan baik. Dan kita berdoa bersama mudah-mudahan di sini bisa menjadi keluarga Allah semua. Amin. Dengan hafal Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Na'tazirukum min kulli akhta'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Ahmad Ulil Absar Al-Hafidh yang telah memberikan motivasi Al-Quran.